Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk diperiksa KPK sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku pada Senin, 13 Januari 2025. Saat menunggu diperiksa oleh KPK, Hasto tampak tertawa bersama dengan tim kuasa hukumnya. Hasto juga sempat menunjukkan sebuah buku kepada awak media. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah merampungkan pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekira pukul 13.32 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Hasto diperiksa kurang lebih selama 3,5 jam apabila dihitung dari dia naik ke lantai 2 pemeriksaan sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selesai menjalani pemeriksaan, Hasto menjumpai awak media yang sudah menunggu. Namun, sayangnya Sekjen partai berlogo banteng moncong putih itu tidak berkomentar apa-apa. Semuanya disampaikan oleh tim pengacara Hasto, Magdir Ismail. Hanya saja, Magdir tidak mengungkap jadwal pemeriksaan Hasto selanjutnya. Magdir juga enggan mengungkap materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik kepada Hasto. Sebab, kata dia, sudah terjadi kesepakatan antara pihak Hasto dan penyidik untuk tidak mengungkap materi pemeriksaan ke publik. Hasto bersama tim hukum PDIP kemudian menuju bus 34 berwarna merah putih untuk pergi meninggalkan gedung KPK. Mereka diiringi sejumlah simpatisan yang kerap memekikan kata-kata "Merdeka". Kita start. Sabar. Oke. Teman-teman nanti yang menyampaikan adalah dari Pak Magdir Ismail dari penasihat hukum. Oke? Ya. Makasih udah siap semuanya. Udah ya. Silakan ya. Udah ya. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih Bentar. atas kehadiran kawan-kawan untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini pada hari ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Nah, sekali lagi kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Terima kasih. Terima kasih. Untuk diketahui, Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah.
Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Pada Selasa, 7 Januari 2025, tim penyidik juga sudah menggeledah 2 rumah Hasto di Bekasi, Jawa Barat dan Kebagusan, Jakarta Selatan. Dari sana penyidik menyita alat bukti surat berupa catatan dan barang bukti elektronik.